Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Ekstrakurikuler Musik SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baik, dalam kesempatan ini kita membahas yaitu materi tentang langkah-langkah dalam mengaransemen. Pembahasan pertama, kita akan menuju yaitu tujuan aransemen. Hal penting yang harus diketahui untuk menggarap aransemen adalah tujuan aransemen tersebut untuk apa. Hal ini berkaitan dengan beberapa fungsi musik yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut. Musik sebagai ekspresi kreativitas, sebuah keindahan atau nilai estetik, dan musik sebagai ilustrasi terhadap karya seni yang lain, seperti musik sebagai iringan tari, ilustrasi film, ilustrasi pembacaan puisi, dan sebagainya. Atau juga musik untuk mengiringi senam. Musik sebagai kelengkapan dari sebuah upacara, seperti lagu Indonesia Raya untuk mengiringi pengibaran bendera. Nyanyian-nyanyian untuk kerohanian di gereja. Kemudian musik sebagai sarana terapi, seperti musik-musik lembut yang dibunyikan di tempat-tempat tertentu. Yang berikutnya yaitu yang berhubungan dengan instrumen. Menentukan instrumen yang digunakan dalam mengaransemen harus mempertimbangkan tujuan aransemen. Karena pada dasarnya penentuan instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengaransemen untuk tujuan tertentu atau mengaransemen untuk mengekspresikan kreativitas. Sebagai contoh, untuk mengaransemen musik iringan senam aerobik seharusnya menggunakan instrumen-instrumen yang dapat membangkitkan semangat untuk tubuh mereka, seperti drum set, perkusi-perkusi, instrumen yang mempunyai karakter tegar seperti trompet, trombon, dan sebaliknya. Untuk membuat aransemen musik iringan tai chi seperti olahraga meditasi yang lambat dari Cina, menggunakan instrumen yang lembut seperti harfa, flute, dan yang berhubungan dengan nada-nada rendah. Nah, sedangkan untuk mengaransemen dengan tujuan mengekspresikan kreativitas musikal, salah satu contohnya adalah aransemen yang sering kita jumpai di masyarakat, yaitu paduan suara dewasa. Karena susunan yang umum untuk sebuah kelompok paduan suara terdiri dari 4 suara, yaitu sopran untuk suara wanita yang tinggi, mezzosopran untuk suara wanita yang sedikit lebih dari bawah sopran, kemudian alto untuk suara wanita yang rendah, kemudian tenor untuk suara pria yang tinggi, bariton untuk suara pria yang sedikit lebih rendah dari tenor, kemudian bass untuk suara pria yang rendah. Nah, susunan yang biasa digunakan dalam paduan suara adalah sopran, alto, tenor, bass, atau sering ditulis SATB. Kemudian yaitu tingkat keterampilan pemain. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kesesuaian tingkat keterampilan musisi atau player atau penyanyi dengan tingkat keterampilan yang dituntut aransemen. Para pemain pemula akan kesulitan, dan pemain pemula juga harus menyesuaikan kemampuan mereka, kemampuan bermusik yang menuntut keterampilan di atas keterampilan mereka. Apalagi terpautnya jauh sehingga hasil aransemen jauh dari yang diharapkan. Kemudian sebaliknya, jika para musisi atau player atau penyanyi sudah mempunyai keterampilan bernyanyi pada tingkat atas, dan mereka memainkan atau menyanyikan sebuah aransemen yang menuntut untuk lebih jauh dalam keterampilan,
Kemudian dan mereka itu biasanya bisa saja akan sehingga untuk menggarap sebuah aransemen dengan tidak ragu-ragu. Nah, itulah tadi beberapa langkah-langkah dalam membuat atau akan mengaransemen sebuah lagu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.